Shalom, Bapak-bapak yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan melalui ibadah PKB hari ini, Jumat tanggal 11 September 2020. Dan kita akan membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih atas segala kebaikan penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur bahwa pada hari kesempatan ini Tuhan, Engkau memberikan lagi kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Untuk itu urapi kami, berikan kami kekuatan, kemampuan, hikmat, dan pengertian, supaya ketika kami membaca dan merenungkan akan sabda Tuhan, kami boleh memahami dan mengerti, bahkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal pasal 4, ayat yang ke-18 dan yang ke-19. Untuk itu saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang seperti rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Bapak-bapak yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus, pada hari ini kita akan berbicara dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Amsal. Bahwa selama 10 hari dari tanggal 9 sampai tanggal 19 di SBU Sabda Bina Umat kita akan berbicara mengenai kitab Amsal. Kita ketahui bersama bahwa kitab Amsal itu ditulis oleh Raja Salomo, putra Daud. Bahwa ketika sesudah Raja Salomo ditahbiskan menjadi raja, maka pada hari ketika dia mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allah Israel di bukit pengorbanan di suatu daerah yang bernama Gibeon, maka malam hari sesudah dia mempersembahkan korban persembahan tersebut, Allah Israel datang kepadanya melalui mimpi dan berfirman kepadanya, "Mintalah kepadaku apa yang hendak aku berikan kepadamu." Dan sesudah penglihatan melalui mimpi itu, kemudian Raja Salomo berdoa kepada Tuhan. Katanya, "Tuhan, seperti yang terdapat di dalam satu Raja-Raja
pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di atas tahtanya seperti pada hari ini. Kemudian ayat yang ke-7, maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih muda dan belum berpengalaman. Kemudian ayat yang ke-9, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Itulah permintaan Salomo kepada Tuhan Allah Israel. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya pada ayat yang ke-11, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga saudara-saudara, bapak-bapak yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan Allah Israel juga menganugerahkan kepada Raja Salomo 3 hal yang tidak diminta oleh Raja Salomo, yakni kekayaan, kemudian keamanan, yang berikutnya adalah umur panjang. Dengan satu syarat, bahwa Tuhan meminta kepada Salomo untuk taat dan setia kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud ayahnya terhadap Tuhan. Bapak-bapak yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus, dengan hikmat yang diberikan kepada Salomo oleh Tuhan Allah Israel, maka Salomo di dalam pasal 1 Raja-Raja pasal yang keempat, itu Salomo berhasil menggubah 3.000 Amsal. Kemudian dia juga menggubah 1.005 nyanyian. Selain daripada itu, Salomo juga bersajak tentang pohon-pohon, dari pohon aras di Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh di dinding batu. Kemudian Salomo juga berbicara dan bersajak tentang hewan-hewan melata, burung-burung, dan ikan-ikan. Sehingga dikatakan pada 1 Raja-Raja pasal 4, dikatakan bahwa hikmat Salomo melebihi dari segala Bani Timur dan juga segala orang Mesir. Saudara-saudara yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus, selain daripada itu, Salomo juga berbicara tentang kesia-siaan, kemudian tentang cinta, hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Itu bisa kita lihat di dalam kitab Pengkhotbah dan Kidung Agung. Dan juga Salomo pada umumnya juga berbicara tentang perzinahan. Nah, pada kitab Amsal, saudara-saudara yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus, Salomo juga berbicara tentang 2 sisi kehidupan. Ada baik dan jahat, kemudian ada orang bijak dan orang bodoh, kemudian ada orang benar dan orang fasik.
kemudian ada terang dan gelap, kemudian ada juga sakit dan sehat, kemudian ada juga miskin dan kaya. Nah, Amsal Salomo ini tujuannya adalah memberikan nasihat yang ditujukan kepada orang muda juga kepada orang tua, supaya untuk mendidik perilaku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus, pada hari ini kita berbicara tentang firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi dari Amsal pasal yang keempat. Ada dua sisi kehidupan yang dikatakan di dalam firman Tuhan pada hari ini, yakni tentang jalan orang benar dan jalan orang fasik. Saudara-saudara yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus, saya akan bacakan ayat yang ke-18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Kemudian ayat yang ke-19, jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Bapak-bapak yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus, kalau bisa atau kita melihat, saya berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya kita di dalam rumah, kita tiba-tiba atau rumah itu dipenuhi dengan cahaya terang, maka apapun yang akan kita lakukan di dalam rumah kita itu akan teratur. Jadi jalan yang akan kita lalui, tempat-tempat yang akan kita singgahi di dalam rumah kita, atau barang-barang yang kita tuju untuk kita ambil, itu jelas, tidak terdapat hambatan, tidak terdapat rintangan. Jadi di dalam terang itu, saudara-saudara, tidak ada yang namanya ketakutan, tidak ada namanya kecemasan, tidak ada namanya kekhawatiran. Karena segala sesuatu yang kita lakukan di dalam rumah kita, karena ada cahaya yang menerangi, itu jelas dan tidak ada rintangan dan halangan. Demikian juga dengan orang benar dalam kehidupan sehari-hari, bahwa ketika dia hidup dalam kebenaran, maka tidak ada di dalam kehidupannya itu yang namanya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan lain sebagainya yang menyebabkan orang benar itu tersandung. Tetapi sebaliknya, orang benar itu akan dapat melihat dengan penuh ketenangan, bahkan penuh dengan sukacita menjalani kehidupannya, karena penglihatannya jelas dan tidak ada rintangan apapun. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, ini mengenai jalan orang fasik. Sama seperti yang saya ambilkan contoh tadi, adalah ketika kita berjalan di rumah kita, tiba-tiba kegelapan memenuhi seluruh ruangan yang ada di sekitar kita, maka kita akan berjalan secara perlahan-lahan. Mungkin ketika kita berjalan, walaupun sehari-hari kita sudah hafal tempat kita, tetapi mungkin kita akan menyenggol barang-barang tertentu, sudut-sudut meja, bahkan mungkin jalan yang ada turunannya, mungkin yang sudah kita hafal, itu tidak artinya ketika kita melangkah, kita tidak dapat menginjaknya dengan baik, salah injak, bahkan kita jatuh. Dan di kegelapan itu, saudara-saudara, ada yang namanya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan hidup orang yang hidup dalam kegelapan, orang fasik yang hidup dalam kegelapan.
di dalam kehidupan kegelapannya itu pasti ada yang namanya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Bahkan ketika dia berjalan dalam kegelapan, dia jatuh, bahkan tidak tahu apa yang menyebabkan sehingga dia jatuh dan tersanjung. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita. Yang pertama, tentunya hal yang pertama ditanyakan, apa kira-kira yang akan dilakukan oleh orang benar? Saya rasa kalau orang benar tidak perlu ditanya, karena orang benar sudah pasti melakukan hal-hal yang benar dalam kehidupannya. Segala yang ada di jalannya adalah terang. Dan bahkan orang benar juga menjadi alat terang untuk menerangi kegelapan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika orang hidup dalam kegelapan. Di dalam kegelapan itu ada ketakutan, ada kecemasan, ada kekhawatiran, dan ada sesuatu yang tidak dapat kita lihat karena situasinya gelap. Nah, orang-orang yang hidup dalam kegelapan adalah orang-orang yang dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dalam kehidupannya. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau kita sudah hidup dalam kegelapan? Satu hal firman Tuhan mengatakan kepada kita hari ini adalah supaya kita mencari terang dalam kegelapan itu. Kalau kita berjalan dalam kegelapan di satu ruangan, yang harus kita lihat adalah terang. Begitu juga kalau kita hidup dalam kegelapan, perbuatan-perbuatan orang fasik, perbuatan-perbuatan jahat yang kita lakukan, maka kita harus bertobat kembali kepada terang. Terang itu apa? Terang itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Kalau biasa bapak-bapak yang hidup mungkin hidup dalam perzinahan, hidup dalam perselingkuhan, itu bertobatlah. Kemudian kalau ada juga bapak-bapak yang sudah biasa melakukan pencurian atau penipuan di dalam kehidupannya sehari-hari, itu bertobatlah. Kembalilah kepada terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Karena kalau kita hidup terus dalam kegelapan, hidup dalam perselingkuhan, hidup dalam perzinahan, maka ada ketakutan, ada kecemasan, jangan-jangan ada orang lain nanti tahu, atau kita melakukan pencurian, penipuan dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang lain yang tahu, dan hidup penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Untuk itu kembalilah, bertobatlah, dan lihatlah cahaya terang dalam kehidupan kegelapanmu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kemudian satu hal lagi yang ingin disampaikan kepada kita, bahwa ketika kita semua sudah hidup dalam terang, maka kita ditugaskan kembali untuk menerangi kegelapan. Karena gereja kita atau pengertian dari gereja dalam bahasa aslinya adalah eklesia, yaitu orang-orang yang terpanggil dan dikuduskan dari kegelapan dibawa kepada terangnya yang ajaib untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Itu terdapat di dalam kitab 1 Petrus 4. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan terakhir dalam kehidupan ketika kita sudah ada di dalam terang, selanjutnya apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita di dalam terang? Artinya,
apa yang harus kita lakukan ketika kita hidup di dalam kebenaran. Ini menjadi pertanyaan bagi kita, seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa kita adalah orang-orang yang hidup dalam kegelapan, kemudian dipanggil oleh Tuhan, menjadi miliknya, kemudian dibawa kepada terangnya yang ajaib. Nah, sehingga tugas kita adalah kita hidup kembali, kita hidup di dalam terang, kemudian kita kembali ditugaskan oleh Tuhan untuk kembali ke kegelapan, tetapi tidak untuk bersama-sama menjadi gelap, tetapi untuk menerangi kegelapan itu, supaya setiap orang yang hidup dalam kegelapan bisa melihat terang, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua, yang sanggup melakukan apapun dalam kehidupan kita dan akan selalu memberkati dan menolong kita di setiap langkah kehidupan kita. Dan itulah firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini akan memberikan kekuatan kepada bapak-bapak sekalian yang sebagai kepala rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari, supaya Tuhan berikan kekuatan, kemampuan untuk menjalani kehidupan ini seperti orang benar, tidak bercela, taat, dan selalu setia kepada Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus, haleluya, amin.